Nah, salah satu pemain yang kita apresiasi dalam hal pressing yaitu Coutinho, teman-teman. Karena ketika dia hilang bola, Kaigat ulang coba-coba. Nah, teman-teman, kali ini kita bakal membahas pertandingan Barcelona menghadapi Celta Vigo. Pada pertandingan ini Barcelona menang dengan meyakinkan dengan skor 3-0. Selama 55 menit Barcelona bermain dengan 10 orang. Nah, pasti kalian bertanya, kenapa Barcelona bermain dengan 10 orang bisa malah mencetak gol 2 lagi, bahkan mendominasi jalannya pertandingan, membuat peluang-peluang manis tentunya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung menuju ke grafis yang telah aku sediakan. Ya, Barcelona menggunakan formasi 4-2-3-1, Celta Vigo 5-3-2, teman-teman. Kita langsung masuk ketika Barcelona membuild up dari penjaga gawang Neto. Neto memegang bola. Nah, ketika Barcelona membuild up serangan, Celta Vigo melakukan pressure yang cukup agresif. Aspas, Pique, Mor, Lenglet, dan seterusnya. Baik itu Sergio Busquets ataupun De Jong di-pressure oleh Pelga, De Jong, Tapia, Coutinho, kemudian Denis, Sergio Busquets. Nah, ketika Barcelona membuild up serangan di pressure seperti ini, Messi bakal menjemput bola ke belakang. Inilah yang membedakan Barcelona tadi malam, teman-teman ya. Messi menjemput bola ke belakang. Nah, Neto bakal langsung memberikan ke posisi Messi itu sendiri. Ya, pada klip ini menunjukkan pemain-pemain Barcelona di pressure oleh Celta Vigo, baik itu Pique, Lenglet, Alba, De Jong, Sergio Busquets, dan Sergi Roberto, teman-teman. Nah, di sini posisi penjaga gawang langsung memberikan umpan ke Lionel Messi yang turun menjemput bola ke bawah, teman-teman. Dan inilah pentingnya peran Lionel Messi untuk membuild up permainan Barcelona itu sendiri. Nggak hanya sekali, teman-teman. Nanti ada klip selanjutnya. Nah, di sini teman-teman, Messi menerima bola dari Neto dan otomatis pemain-pemain Celta Vigo telat melakukan transisi. Kenapa? Mereka gagal memutus bola dari pressure yang mereka lakukan dan Messi langsung otomatis berhadapan dengan lini belakang Celta Vigo, teman-teman. Jadi permainan Barcelona di sini menunjukkan keefektivitasan yang tinggi, teman-teman. Kita lanjut. Kembali teman-teman, dari lini belakang ketika Barcelona membuild up serangan, di sini semua pemain Barcelona di pressure, teman-teman. De Jong, Sergio Roberto, Pique, Coutinho, dan Alba. Nah, Lenglet langsung memberikan umpan ke Lionel Messi yang kembali Lionel Messi turun jauh ke belakang menjemput bola ketika Barcelona membuild up permainan. Nah, di sini hal serupa seperti klip yang tadi, Messi langsung bakal berhadapan dengan pemain lini belakang Celta Vigo karena transisi dari Celta Vigo telat dan mereka gagal memutus serangan Barcelona ketika pressure. Itulah riskannya pressure ini kalau misalnya tidak berhasil memutus bola tersebut, teman-teman. Nah, cepat banget kan, langsung berhadapan dengan lini belakang. Nah, selanjutnya ketika Celta Vigo melakukan build up serangan dari posisi penjaga gawang ada pilar, teman-teman. Nah, di sini Barcelona juga melakukan pressure yang cukup kencang, teman-teman. Kenapa? Karena ketika Celta Vigo melakukan build up serangan, mereka bakal meninggalkan 3 back di belakang, Pontan, Murillo ataupun Aido. Kemudian Hugo ini bakalan masuk ke dalam, Olaja bakal masuk ke dalam. Griezmann bakal mempressure Pontan, Murillo, Messi, Fati, Aido. Nah, sedangkan di lini tengah ini, teman-teman, Barcelona udah mempressure Tapia, Sergio mempressure Denis, Roberto bakalan maju ke depan untuk menjaga pergerakan Olaja, sebaliknya juga Alba menjaga pergerakan Hugo, teman-teman. Di klip ini teman-teman menunjukkan pressure yang dilakukan Barcelona pada pertandingan ini sangat-sangat berjalan dengan baik dan disiplin, teman-teman. Fati mempressure 3 back Celta Vigo, teman-teman. Griezmann, Messi, Fati udah siap untuk mempressure. Kemudian lini tengah Celta Vigo mati dibuat De Jong, Coutinho, Sergio Busquets karena mereka berhasil mempressure, teman-teman. Mau nggak mau yang megang bola Celta Vigo ini harus memberikan umpan, baik itu umpan ke sisi kanan pemain Celta Vigo ataupun umpan ke sisi kiri. Nah, pada klip ini menunjukkan pemain Celta Vigo memberikan umpan ke sisi kanan permainan Celta Vigo, tetapi sudah ada Alba yang melakukan pressure terhadap pemain Celta Vigo. Di lini belakang juga sangat konsisten, Lenglet mempressure, Pique juga mempressure pemain Celta Vigo. Kita lihat klip ini, putus dibuat Barca akibat permainan pressure yang disiplin.
Ini klip yang serupa juga teman-teman, pressure yang dilakukan oleh Barcelona 1-1 langsung teman-teman ya. Dan ini banyak sebenarnya klipnya, hanya beberapa klip aja yang aku tampilkan biar nggak panjang durasinya. Nah, salah satu pemain yang kita apresiasi dalam hal pressing yaitu Coutinho teman-teman. Karena ketika dia hilang bola pada klip ini contohnya, dia langsung mempressure, nggak hanya melihat, mewaspadain ataupun membayang-bayangi pergerakannya teman-teman. Dan ini memang berbeda banget ya Coutinho sebelum Coutinho dibayar dan sesudah Coutinho dibayar. Salah satu hal dari sisi pressing, kita lanjut. Lihat teman-teman di pressure langsung. Nah, selanjutnya teman-teman, pemain Celta Vigo lebih banyak fokus ke posisi Lionel Messi. Coba kalian saksikan berulang-ulang. Nah, contohnya ketika Messi berada di sisi kanan teman-teman, pemain-pemain Celta Vigo menumpuk tuh, mengikuti posisi Messi semua. Tapi ya ke posisi Messi, Dennis, dan Fontan teman-teman. Sehingga Coutinho lebih banyak ruang. Makanya pada pertandingan kali ini enak banget Coutinho bermain teman-teman. Nah, pada klip ini menunjukkan pemain-pemain Celta Vigo, baik lini belakang, lini tengah, terlalu fokus ke posisi Lionel Messi. Dan inilah untungnya Lionel Messi, teman-teman, mengalihkan perhatian pemain-pemain Celta Vigo ke dirinya semua. Nah, otomatis Coutinho menerima banyak banget ruang pada pertandingan kali ini. Contohnya pada klip ini, pemain yang lingkaran biru otomatis harus mengejar Coutinho, yang dimana pemain lingkaran biru tersebut awalnya menjaga, membayang-bayangi pergerakan Lionel Messi, teman-teman. Nah, kembali pada klip ini teman-teman, hampir serupa, pemain Celta Vigo baik lini belakang, lini tengah teralihkan perhatian ke Lionel Messi semua. Bayangin Messi satu ada 4 pemain di situ, sedangkan Coutinho tanpa ada yang menjaga, tanpa ada yang mempressure teman-teman. Kita perhatikan. Di sini teman-teman, Messi bakal memberikan umpan ke Coutinho. Coutinho tanpa ada yang menjaga, sedangkan Messi banyak yang menjaga. Inilah pentingnya Lionel Messi teman-teman, membuat Coutinho semakin bersinar. Hal serupa terjadi teman-teman, kombinasi Messi dan Coutinho pada pertandingan kali ini semakin mentereng. Nah, contoh seperti klip ini menunjukkan Messi melakukan pergerakan tanpa bola. Pada pertandingan kali ini juga Ronald Koeman mengapresiasi pergerakan tanpa bola dari Lionel Messi. Sergio Busquets bakal memberikan bola ke Messi. Nah, Coutinho menarik 4-3 pemain untuk memfokuskan ke Coutinho itu sendiri teman-teman. Otomatis Messi, Fati, dan De Jong tanpa ada mempressure. Nah, intinya apa teman-teman? Pergerakan Messi, Coutinho sangat besar perannya pada pertandingan kali ini untuk kemenangan Barcelona tanpa menghilangkan kerja keras pemain lain. Dan ini gol Fati teman-teman ya. Nah, kembali teman-teman, kombinasi Messi dan Coutinho yang dimana pada pertandingan ini semakin cair teman-teman. Kita lanjut. Nah, pada klip ini menunjukkan teman-teman Coutinho melakukan pergerakan tanpa bola, menarik perhatian pemain-pemain Celta Vigo setelah bola itu bakalan diberi ke posisi Lionel Messi teman-teman. Yang artinya apa? Posisi Messi dan Coutinho pada pertandingan ini sangat-sangat luar biasa dalam melakukan pergerakan tanpa bola dan kombinasi yang mereka lakukan. Kemudian teman-teman, Lenglet harus keluar nih, kartu merah teman-teman ya. Kita ganti dengan Araujo. Berpindah ke posisi Pique mengisi posisi Araujo. Griezmann out, kita hilangkan. Nah, Barcelona merubah formasi mereka menjadi formasi 4-1 teman-teman. Lionel Messi seorang diri ke depan. Nah, kenapa Barcelona tidak kelihatan seperti bermain 10 pemain, dan kenapa harus posisi sebelah kanan yang ditarik keluar posisi Griezmann? Karena adanya posisi Sergi Roberto yang pada beberapa pertandingan dimainkan Ronald Koeman selalu didorong sangat-sangat tinggi offense-nya teman-teman. Bahkan menghadapi Villarreal tinggi banget offense yang dilakukan Roberto, sehingga di posisi kanan nih lobong banyak banget dan dimanfaatkan oleh Villarreal. Dan pada pertandingan ini juga Roberto diminta Koeman untuk naik tetap teman-teman. Nah, pada pertandingan ini ketika Barcelona udah 10 pemain, Roberto naik. Nah, posisi Coutinho diganti oleh Trincao. Nah, Trincao masuk, lebih bermain ke dalam, mengisi posisi Messi yang lebih banyak kebebasan yang dia dapat. Nah,
Pati keluar, Pedri masuk. Nah, pada klip ini menunjukkan Barcelona menggunakan pola 4-4-1 setelah Barcelona kehilangan Lenglet dan beberapa pemain dimasukkan oleh Ronald Koeman. Pertama ada Ronald Araujo, kemudian Trincao dan Pedri, teman-teman. Trincao dan Pedri dimasukkan salah satunya untuk memperkuat defense dari Barcelona, karena sudah pernah kita bahas contohnya Trincao defense-nya sangat bagus, teman-teman, dan peran Sergi Roberto ketika Barcelona melakukan offense sangat signifikan. Kita lanjut. Ini salah satu peran dari Sergi Roberto ketika Barcelona offense, teman-teman. Dia naik sangat jauh, persis seperti apa yang dilakukan Roberto ketika menghadapi Villarreal. Tetapi ada minusnya. Kita lanjut ya, teman-teman ya. Nah, memang yang menjadi gawat itu ketika Barcelona di attack, counter attack. Nah, karena di sini bakalan muncul lobong-lobong, teman-teman. Nggak bisa dihindarkan. Nah, mau nggak mau penyerangan terbaik itu apa Ronald Koeman lakukan? Serang terus, nggak apa-apa, serang terus. Yang penting di posisi sebelah sini ada yang setidaknya mengcover ataupun mengganggu, membuat Roberto bisa kembali lagi ketika melakukan pertahanan, teman-teman. Dan inilah yang dilakukan oleh Ronald Koeman. Kenapa seperti tidak kelihatan bermain 10 pemain? Pada klip ini menunjukkan jarak lebar antara Sergi Roberto dan Araujo, teman-teman. Dan ini berbahaya pastinya. Kenapa? Karena pada pertandingan Villarreal menghadapi Barcelona, sisi-sisi Sergi Roberto ini sering dieksploitasi. Nah, untungnya keputusan Sergi Roberto untuk maju baik. Kenapa? Karena pemain Barcelona dalam sisi passing 1-2 sentuhannya tidak melakukan fouls, teman-teman ya. Nah, makanya pada pertandingan ini nggak begitu nampak banget di babak kedua Barcelona seperti kehilangan satu pemain. Kenapa? Karena ada supporting dari Sergi Roberto ke lini depan yang membuat Trincao yang di sisi kanan bisa bermain lebih ke depth, teman-teman, lebih ke tengah. Seperti ini, teman-teman, Messi memberikan umpan ke Roberto yang udah masuk ke kotak penalti. Nah, biasanya kalau musim lalu Jordi Alba sangat offense, teman-teman. Nah, sekarang Sergi Roberto lah ataupun fullback kanan Barcelona didorong oleh Ronald Koeman lebih offense. Jadi kesimpulannya apa, teman-teman? Pertama, permainan Barcelona dari sisi pressing yang dilakukan Barcelona semakin baik, semakin disiplin, semakin kelihatan. Itu sangat membantu Barcelona dalam permainan. Kedua, peran Messi dan Coutinho, kolaborasi mereka, teman-teman, koneksi mereka, pergerakan-pergerakan tanpa bola, positioning mereka sudah mulai saling memahamin. Dan itu membuat permainan Barca pada pertandingan kali ini sangat-sangat begitu indah. Melihat pergerakan Messi dan Coutinho saling membuka ruang, saling membagi ruang kosong, teman-teman. Yang ketiga, kembali masih menjadi PR tuh di posisi kanan. Nah, kalau kalian perhatikan banyak banget tuh bolong di sisi Sergi Roberto. Karena Roberto, kita bahas di klip tadi, sangat sering melakukan offense. Dan itu perlu menjadi perhatian khusus. Kenapa? Karena dari sisi ketika Roberto udah masuk ke dalam offense, dia bakal mundur tuh agak telat karena kecepatan, teman-teman. Nah, itulah jawabannya kenapa Sergi Nodes dibeli. Selanjutnya, teman, ini ujian pertama yang sukses dijalankan oleh Ronald Koeman, teman-teman. Kenapa? Bermain di kandang Celta Vigo yang angker dalam tanda kutip. Yang kedua, bermain 10 pemain. Oke lah, sampai sini aja videonya. Kita lihat lagi di pertandingan-pertandingan lainnya yang sangat heboh. Apakah Ronald Koeman membuat trik-trik dan taktik yang menarik. Yang sebelumnya dia lebih memanfaatkan sisi jarak antar lini tengah dan lini belakang. Sekarang lebih memanfaatkan posisi pergerakan Lionel Messi dan Coutinho, teman-teman. Nggak bergantung ke Messi lagi ya. Sekarang udah ada yang membantu Messi. Siapa? Coutinho dan lain sebagainya. Ada Pati, De Jong, Sergio Busquets dan lain sebagainya. Kalau suka kan video ini, udah tahu apa harus kalian lakukan. See you di next video. Bye.